Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Ceciliana Putri, dengan NIM 13122000087. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu serangan cyber di Indonesia, yaitu serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada tahun 2024 kemarin, serta bagaimana analisis hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yuk, nonton terus! Pada Juni 2024 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan serangan ransomware berskala besar yang melumpuhkan Pusat Data Nasional atau PDN. Peretas menggunakan varian ransomware terbaru yang bernama Brandkeeper untuk menembus sistem keamanan PDN. Serangan dimulai pada tanggal 17 Juni 2024 dengan mematikan Windows Defender. Alhasil, ransomware mampu menjalankan aksinya dengan mulus di server PDN. Akibat dari serangan ini, lebih dari 200 layanan publik terganggu, mulai dari layanan imigrasi, paspor, hingga administrasi daerah. Pelaku mengenkripsi data pemerintah dan meminta tebusan sebesar $8 juta Amerika atau setara dengan 131 miliar rupiah. Namun, pemerintah menolak membayarnya. Namun, menariknya, sebulan kemudian, Peretas merilis kunci deskripsi secara cuma-cuma. Meskipun data sensitifnya sudah bocor sih. Jika dilihat dari segi hukumnya, serangan ini sudah memenuhi beberapa unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pada pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dipidana paling lama 8 tahun dan atau denda hingga 800 juta rupiah. Dan pada pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, atau merusak suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Namun, dari kasus ini, motifnya adalah pemerasan. Pelaku juga bisa dikenakan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, serta Pasal 368 KUHP Pidana tentang pemerasan dan pengancaman. Kasus ini juga menyoroti lemahnya perlindungan data di instansi pemerintah. Selain itu, karena yang diserang adalah infrastruktur digital negara, serangan ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sayangnya, hingga video ini dibuat, belum ada pelaku yang berhasil diidentifikasi secara resmi oleh otoritas Indonesia. Ini menjadi catatan penting mengenai keterbatasan penegakan hukum dalam ruang digital lintas negara. Dari sisi hukum, ini menunjukkan bahwa Indonesia butuh penguatan kerjasama internasional, peningkatan kemampuan forensik digital, dan pengamanan data lebih baik, terutama di sektor publik. Dari serangan Pusat Data Nasional ini adalah peringatan keras bagi semua pihak, tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi ini juga adalah persoalan hukum, kedaulatan data, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Diperlukan penegakan hukum yang tegas serta kebijakan perlindungan data yang konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi, sekian dulu ya semua. Terima kasih sudah menonton.
Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di analisis hukum berikutnya. Bye-bye.